Di timur Pulau Sumatera, tepatnya di kota Manggar, Pulau Belitung, ada satu budaya unik yang diwariskan turun-temurun. Yap, budaya ngopinya tuh, Secret Lovers. Bahkan, saking kentalnya budaya ngopi di sini, kota Manggar sampai-sampai dijuluki kota 1001 warung kopi loh. Mulai dari pagi hingga malam hari, warkop di sini nggak pernah sepi. Kok bisa ya? Jadi warung kopi ini yang diomongin dari dunia sampai akhirat. Nah, ini satu kopi legend di Manggar nih, kopi patet nih. Ini dari tahun 49 sampai ada hashtagnya tuh. Belum ngopi belum sampai Manggar. Kalau belum ngopi belum sampai Manggar namanya. Patet. Ya. Di antara banyaknya warkop, kami mendatangi warkop yang dianggap legendaris di dekat Pasar Baru Lipat Kajang, Kota Manggar. Warkop legend di Manggar Belitung ini buka dari jam 4 subuh hingga pukul 4 sore. Kopi andalan, kopi O dan kopi susu. Kopi O adalah kopi hitam plus gula. Dalam bahasa Hokkien, O artinya hitam sedikit lovers. Makanya dinamakan kopi O tuh. Warkop legendaris ini biasanya lebih ramai di pagi hari karena jadi tempat sarapan favorit masyarakat Manggar Belitung. Menariknya, meski terkenal dengan budaya ngopinya, Manggar rupanya bukanlah daerah penghasil kopi. Kok bisa sih masyarakat Manggar secinta itu sama yang namanya kopi? Awalnya gimana sih Pak Tet? Awalnya sih nggak begitu ramai. Yang dulu kan ada PT Timah ya, ada bengkel pusatnya di sini. Yang ngopinya supir-supir, ada. Ya udah tuh karyawan-karyawan PT Timah. Yang itu yang namanya tuh suku Sawang. Suku Sawang. Nah, suku Sawang itu kalau orang sini bilangnya orang laut. Oh, orang laut. Suku yang tinggal dekat laut mungkin seperti itu. Benar, pesisir laut. Itu khusus kerja di PT Timah, jahit karung timah, tin bag. Kopi yang disajikan memang seperti di warung kopi pada umumnya. Proses pembuatannya pun terbilang mudah dan praktis. Bubuk kopi hanya diseduh menggunakan air panas, lalu ampas kopinya disaring berulang kali. Namun yang membedakan, konsistensi rasa yang tak pernah berubah sejak dulu. Biji kopi yang disajikan di warkop legendaris ini merupakan campuran antara Robusta dan Arabica Secret Lovers. Tidak usah takut tumpah ada apa-apa. Terus sama sekali. Iya. Oh. Kopinya ini ya? Nah, ini bubuk kopinya. Masukkan aja ke dalam ini saringan. Satu ya. Nah, Robusta. Robusta full ya? Dari mana? Ini asalnya dari Lampung, Dari tapi Lampung. diolah di sini, digiling dari Lampung tuh cuma bawa bijinya. Oh, jadi bijinya tuh dari Lampung, cuman di olahnya apa di sini. di sini ya? Digiling Diolah lah, di sini. di Belitung yang giling. Nah, kan udah simpan dulu. Pagi-pagi langsung kopi mantap. Selain menu kopi, di warkop ini juga disajikan beberapa makanan ringan. Mulai dari telur setengah matang hingga berbagai jenis roti. Ya 11-12 lah sama warkop pada umumnya ya. Dalam sehari, warkop milik Atet bisa menghasilkan ribuan cangkir kopi loh. Maklum, masyarakat di sini bisa 2-3 kali ngopi dalam sehari. Waduh. Kuat ya lambungnya masyarakat Manggar. Wah, saya udah nggak sabar nih Secret Lovers. Pengen cobain rasa kopinya seperti apa. Seruput dulu ah. Ini karena dia blend Arabica sama Robusta, lebih balance sih. Jadi nggak terlalu strong, tapi ada acidity, asam-asamnya tuh masih dapat. Dan tambah susu jadi makin nikmat ya. Temennya nih pakai roti nih. Ini roti khas ini ya. Ini rasa coklat sih, cobain. Wah. Ini wajar sih. Pagi-pagi banyak yang kesini karena sarapan ternikmat saya di sini nih. Roti campur kopi susu. Luar biasa, nikmat sekali.
Warkop legendaris milik Atep yang sudah ada sejak 2 tahun lalu, ternyata juga jadi langganan para pejabat publik loh. Kayak yang sekarang ini nih, kebetulan banget Secret Lovers, kami bertemu dengan Menteri Koordinator alias Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tuh. Yes, bener banget, Pak Yusril Iza Mahendra. Samperin ah. Pak Yusril kan asli orang Manggar, Pak. Ini saya dari kemarin 2 hari liputan di sini, semua masyarakat pagi, siang, sore ngopi terus. Memang budaya seperti itu di Manggar, Pak? Iya, memang. Warung kopi ini sudah ada sejak awal abad 20. Ya. Jadi kalau saya ini sudah generasi keempat di warung kopi ini. Oh iya. Jadi memang itu sebenarnya tradisi campuran antara Cina Melayu ya. Kalau di sini kan orang Cina orang Melayu kan sama ya, dan mereka sangat baik ya, sambil saling belajar satu dengan yang lain, nggak pernah konflik, harmoni, dan sampai hari ini ya kebiasaan masyarakat seperti itu. Warung kopi itu dari jam 4 pagi sudah buka sampai jam 2 malam itu. Betul, Pak. Dan memang ini bukan sekedar cuma ngopi, tapi jadi ruang diskusi untuk saling menyatukan masyarakat juga, Pak. Ya, di warung kopi ini yang diomongin dari dunia sampai akhirat. Sampai akhirat ya, Pak. Benar juga nih kata Pak Yusril, yang diomongin di Warkop memang tak terbatas ya Secret Lovers, dari dunia sampai akhirat. Menurut pria yang lahir dan besar di kota Manggar, Belitung Timur ini, budaya ngopi merupakan alkulturasi antara etnis Tionghoa, Melayu, hingga Belanda pada saat masa penjajahan. Meskipun Belitung bukanlah daerah penghasil kopi, Secret Lovers, namun kecintaan masyarakat terhadap kopi telah membuat kegiatan ngopi jadi bagian penting dari identitas dan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, di sini ada pohon kopi tapi ya kecil-kecilan, jadi nggak ada kebun kopi yang agak besar seperti kebun lada atau kebun kelapa sawit gitu ya. Tapi memang kopinya itu dari beberapa tempat, dan mereka beli biji kopi dan mereka giling sendiri di sini, dan memang menghasilkan kopi yang dengan aroma tersendiri. Ya. Kenapa orang Eropa bisa bikin Belgian coklat ya? Emang ada pohon coklat di Belgia, atau Jepang bikin Tokyo banana. Emang ada pohon pisang di Jepang? Kan nggak ada. Pisangnya kan dibawa dari Filipina atau dibawa dari Indonesia atau dari Thailand. Nah, saya kira orang Belitung juga berpikir itu sebenarnya sudah seperti itu. Di sini bukan penghasil kopi. Mereka bawa kopi dari Lampung, dari Aceh, dari Sumatera, dari tempat-tempat lain. Tapi mereka blending dan menghasilkan aroma kopi yang tersendiri. Dan saya pikir itu bagus. BTW nih Secret Lovers, kota Manggar yang berada di Belitung Timur ini memiliki luas kurang lebih 229 km persegi atau setara dengan kota Jakarta Timur. Tapi hampir di sepanjang jalan kota ini dipenuhi warung kopi. Nah, selain kopi yang legend juga nih, ini juga banyak kopi di sini. Saya samperin nih, salah satu kopi juga yang rame ya, dari parkir motor aja tuh rame banget. Samperin aja, kopinya sama apa enggak? Let's go. Menu warung kopi yang letaknya persis di samping Tugu 1001 Warkop ini memang tak jauh berbeda dengan warkop yang ada di kota Manggar Belitung. Kopi O dan kopi susu tetap jadi favorit. Tapi untuk selera, masing-masing orang bisa berbeda. Jadi pastinya setiap orang punya langganan warkop sendiri. Ternyata biji kopi di warkop ini hanya menggunakan kopi robusta saja Secret Lovers. Kopinya di ini doang, cuma diseduh doang biasa. Ya, kopinya kita seduh kayak gini dulu. Iya. Kebetulan ini lagi diseduh juga sekarang. Cuman berarti bubuk kopinya dimasukin ke teko ini, Oke. direbus gitu. Sampai berapa lama, Om? Kira-kira udah mulai nyusutnya, nanti kita matiin, tunggu endapan kopinya turun ke bawah, baru kita pindahin nanti ke sini. Pindahin ke sini? Iya. Ini supaya apa nih? Supaya lebih praktis aja sih. Oh, Untuk proses pendinginan aja, terus lebih praktis. Oh, supaya si ampas itunya bubuknya tuh Iya, nggak ikut benar. ya? Harga kopi O dan kopi susu di seluruh warung kopi di Manggar berkisar 8 hingga 10 ribu rupiah. Wah, murah meriah, ramah di kantong ya Secret Lovers. Pelanggannya bisa siapa aja, Om? Rata-rata sih di sini dari banyak kalangan sih. Rata-rata di sini
dari pemancing ada, dari PNS, Nelayan ya? Iya, Nelayan. nelayan ada, PNS ada, ya tambang ada. Oh, ya kan ini kan tambang timah banyak Ya, ini Om ya. rata-rata penambang sih. Sehari bisa nyiapin berapa kopi Om? Bubuk kopi berapa banyak Om? Bubuk kopi kisaran mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo. Oh, 2 ke 3 kilo untuk satu hari ya. Iya. Sikit Lovers, tak bisa dipungkiri kalau Manggar Belitung Timur memang sejak dulu dikenal sebagai penghasil timah. Sehingga banyak pekerja tambang yang tinggal atau mencari nafkah di wilayah ini. Nah, mereka-mereka inilah yang awalnya justru membuat ramai warung kopi di sini. Ditambah lagi, kebiasaan sejak zaman Belanda di mana masyarakat Eropa terbiasa minum kopi sebelum bekerja, berpadu dengan tradisi minum kopi khas Tionghoa. Nggak heran, budaya ngopi jadi warisan hingga sekarang. Saya cobain ya. Kopi Manggar nih. Ini americanonya khas Belitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini karena dari biji kopi Lampung, terus robusta, strong dia, mantap nih. Nah, ini yang khasnya juga kopi susunya nih. Kita aduk dulu ya. Kopi susunya tapi bukan kayak yang di Jakarta pakai gula aren. Ini enggak, dia cuma pakai creamer. Pakai krim lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini lebih nikmat sih. Wah, mantap banget. Pas ya robusta tuh campur yang manis-manis tuh emang nikmat banget ya.